Haleluya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama GPDI Jiwa Melati Mas dalam program Menyapa. Nah, puji Tuhan, saat ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Mazmur 62 ayat 1 sampai 3. Mazmur 62 ayat 1 sampai 3. Untuk memimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah, puji Tuhan. Nah, dalam Mazmur 62 ini adalah sebuah pujian yang ditulis oleh Daud yang menekankan ketenangan dan kepercayaan kepada Allah sebagai sumber keselamatan. Dan Daud menyatakan bahwa hanya di dalam Allah ia menemukan ketenangan dan perlindungan. Nah, di sini judul perikopnya yaitu perasaan tenang dekat Allah. Nah, kata lain dari tenang yaitu aman, damai, rukun, dan lain-lain. Nah, kita yang masih hidup di dunia, kita dapat mencari ketenangan di mana saja, dan kita dapat melakukan apapun untuk mencari yang namanya ketenangan. Tapi ketika kita mencari ketenangan di dunia ini, ketenangan itu hanya kita dapatkan bersifat sementara. Kita hanya mendapatkan ketenangan yang bersifat sementara. Tetapi ketika kita mencari ketenangan di dalam Tuhan, maka kita akan mendapatkan ketenangan yang tidak dapat kita temukan di dunia manapun. Nah, ketika kita mencari ketenangan di dalam Tuhan dengan cara kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan ketenangan di dalam kehidupan kita. Sebagai manusia tentu ketenangan itu perlu di dalam kehidupan kita, dalam melakukan pekerjaan, dalam aktivitas, dalam apapun itu. Nah, itu sebabnya ketika kita mencari ketenangan, kita perlu yang namanya dekat dengan Tuhan untuk mendapatkan ketenangan. Nah, dua contoh Alkitab yang akan saya bahas. Yang pertama, Daud. Daud mengalami banyak ancaman dan musuh, namun dia menemukan ketenangan sejati bukan dengan melarikan diri, melainkan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Menjadikan Allah sebagai gunung batu dan kota benteng. Nah, di sini contoh pertamanya adalah Daud. Nah, dan contoh keduanya yaitu Daniel. Daniel tetap dekat dengan Allah bahkan di tengah tekanan dan pembuangan di Babel. Meski menghadapi ancaman maut, Daniel tetap berdoa 3 kali sehari yang membawanya ke gua singa, namun Allah menyelamatkan dia. Nah, dua tokoh Alkitab ini kita menemukan di sini mereka mendapatkan ketenangan di dalam Tuhan walaupun menghadapi banyak musuh, walaupun mereka mendapatkan ancaman dari setiap musuh-musuh, tetapi mereka tetap merasakan ketenangan karena mereka dekat dengan Tuhan. Jadi, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita menginginkan ketenangan, ketika kita mencari ketenangan, maka bawalah di hidup kita kepada Tuhan. Carilah ketenangan kita kepada Tuhan dengan cara kita berdoa, memuji Tuhan, atau apapun itu yang bersifat rohani, apapun itu yang dapat membawa kehidupan kita merasakan ketenangan yang berasal daripada Tuhan. Memang kita hidup di dunia ini, memang kita dapat mencari ketenangan di dunia, tapi ketenangan yang sempurna kita tidak dapat temukan di dunia manapun. Kita tidak dapat menemukan ketenangan dari apapun yang kita lakukan selain kita menemukan ketenangan di dalam Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya, ini penting sekali dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan pelayanan, ketika kita melakukan pekerjaan, pendidikan, atau apapun itu, ketika tidak ada ketenangan dalam kehidupan kita, maka kita akan mudah merasakan kekacauan dalam hati kita, dalam pikiran kita. Ketika kita merasakan kekacauan, maka kehidupan kita, pikiran kita, atau hati kita tidak merasakan ketenangan. Ada hal-hal yang kita pikirkan, ada banyak sekali hal-hal yang kita pikirkan, masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan di sini dikatakan dari Daud dan Daniel ada ancaman yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika mereka mendekatkan diri kepada Tuhan, mereka merasakan yang namanya ketenangan. Ketenangan yang tidak dapat kita temukan pada siapapun atau dalam dunia manapun ini. Nah, tentu kenapa kita merasakan ketenangan ketika kita dekat kepada Tuhan?
Karena hanya pada Tuhan kita beroleh keselamatan. Tadi di sini dituliskan bahwa Tuhan itu sumber keselamatan dalam kehidupan kita. Jadi kita hanya kepada Tuhan kita beroleh yang namanya keselamatan. Dan Tuhan adalah gunung batu dan kota benteng kita. Kalau dalam ayat yang ketiga dituliskan, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jangan pernah kita mencari ketenangan yang hanya bersifat sementara yang ada di dunia ini. Tetapi mari bawalah kehidupan kita untuk mencari ketenangan yang asalnya dari Tuhan. Ketika kita dekat kepada Tuhan, kita mendapatkan ketenangan yang berasal daripada Tuhan, ketenangan yang full, ketenangan yang sempurna, yang hanya bisa kita dapatkan dari Tuhan. Nah, ketenangan merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita. Jadi hiduplah dekat dengan Tuhan untuk menikmati ketenangan dalam hidup ini, dan yang hanya kita dapat temukan dari Tuhan. Jadi hanya Tuhan yang dapat memberikan ketenangan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat melakukan setiap aktivitas kita dapat menyelesaikan setiap masalah kita dapat menyelesaikan setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan, dengan ketenangan yang berasal daripada Tuhan, dan tentunya hidup kita terus dekat dengan Tuhan. Nah, puji Tuhan, kiranya renungan pada saat ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, dan mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi kehidupan kami, dan pada saat ini kami sudah mendengarkan renungan, dan kiranya firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus dekat dengan Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh terus mendapatkan ketenangan yang full, ketenangan yang sempurna, yang hanya berasal daripada Tuhan saja, sehingga kami boleh melakukan aktivitas dan kegiatan kami dengan baik, dan nama Tuhan saja yang kami puji dan kami permuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur kepadamu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.